Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman di Jakarta, Jabodetabek, dan sekitarnya, Guru Gembul dan Patra Gumala akan mengisi Sirariung edisi kesekian. Jadi Sirariung itu adalah diskusi Guru Gembul dan audiensnya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau datang bisa langsung tuh info deskripsinya di bawah. Jadi saya tuh punya kelompok pengajian. Punya kelompok pengajian ya, berarti namanya Sirariung ya. Sirariung itu 2 pekan sekali. Sebulan sekali di Jakarta, sebulan sekali di Bandung ya. Jadi ikuti terus perkembangannya. Kita ngobrol-ngobrol langsung. Yang gitu disebut kajian nggak sih? Bener nggak sih? Definisi kajian tuh kayak gitu nggak sih? Iya, kajian. Kita kan membahas tentang sesuatu, kemudian mendiskusikan. Ya, diskusi bareng sama-sama gitu ya. Ya itu kajian jelas. Nah, gitu. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Apakah pejabat kita tuh secara sengaja mengeluarkan statement-statement yang ngebuat masyarakatnya emosi? Ini menurut Pak Guru itu dulu ya. Menurut Pak Guru itu sengaja nggak didesain nggak? Enggak sih, mereka kelewat kaya aja. Jadi mereka kelewat kaya dan mereka tidak pernah tahu situasi dan kondisi rakyat, sehingga mereka tuh gak ngerti apa yang menjadi bahan obrolan di tengah masyarakat. Jadi pernyataan-pernyataan yang menyinggung tuh mereka keluar tuh spontan aja, karena mereka tuh gak tahu realitas. Makanya gini nih, di episode lampau itu saya jelaskan tentang kenapa sulit orang-orang di Indonesia itu yang kaya raya merakyat. Nah, saya ingin jelaskan tambahannya bahwa merakyat untuk pejabat itu penting banget. Karena kalau misalkan gini nih ya, ada pejabat kejebak macet, maka dia akan berpikir keras bagaimana cara mengatasi kemacetan itu. Tapi masalahnya pejabat dikawal sama patwal. Karena dikawal dia tidak pernah tahu kemacetan itu rasanya, pedihnya, sakitnya, rasa terburu-buru nanti dikejar-kejar sama bos sama apa. Gak kerasa itu. Karena gak kerasa, maka mereka pas ngomong ada yang macet, macet itu tuh motor penyebabnya. Semudah itu mereka ngomongnya kan. Pejabat kita tuh sering, itu gara-gara motor seliweran, itu gara-gara ini. Mereka tuh gak kepikiran bagaimana sistem yang mereka harusnya lakukan untuk bisa memecahkan masalah itu. Atau misalkan ada rakyat kecil, susah nyari kerja. Mereka bilangnya apa? Ya pemalas aja, atau yang kemarin penggantinya Ibu Sri Mulyani. Nah itu boleh sok mau dibahas itu. Iya kan beliau tuh langsung ngomong kan. Untuk apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Nah itu berarti dia tuh apa? Dia tuh gak tahu bagaimana keresahan rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sekarang ada pernyataan Pak Gibran, pernyataan Pak Prabowo, sekarang kita udah kok buka lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan itu bukan dibuka sama pemerintah. Kemarin kita adu-aduan data, misalkan data pemerintah bahwa pengangguran di Indonesia turun. Tapi kalaupun pengangguran di Indonesia turun, pengangguran itu disebabkan sama apa? Pekerjaan-pekerjaan informal yang pemerintah sama sekali tidak ikut campur. Pekerjaan yang dimaksud diantaranya adalah driver ojol. Pemerintah nggak ikut campur untuk berinisiatif untuk itu. Kemudian jadi konten kreator. Pemerintah sama sekali nggak berinisiatif untuk itu. Tapi itu diklaim. Pemerintah bilang bahwa pengangguran turun, itu prestasi dari kita. Enggak, karena konten kreator baru 2 bulan yang lalu bikin asosiasi gitu ya. Setelah sekian lama konten kreator ada di Indonesia, profesinya baru dipikirkan kemarin-kemarin sama pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu dalam hal ini tuh saya mohon maaf ya, mereka tuh dimanjakan. Karena dimanjakan, mereka tuh nggak ngerti realitas masyarakat. Karena nggak ngerti realitas masyarakat, mereka capruk sesuai dengan POV-nya gitu, kacamatanya dia. Ingat kemarin misalkan Ibu Nafa Urbah ngomong, tunjakan rumah itu wajar. Karena saya dari Bintaro ke Senayan itu macet gitu kan. Itu coba bayangkan rakyat Indonesia atau Jakarta, rakyat Jakarta yang selama ini bolak-balik di situ ngerasain kemacetan dan sebagainya. Mereka tuh gak kepikiran punya tunjangan uang 50 juta.
untuk kos-kosan di dekat Senayan tuh gak kepikiran untuk itu ibu gitu. Jadi dia tuh merasa bahwa dirinya itu sudah sangat kaya, memang wajar untuk ya mendapatkan pengawalan, mendapatkan keistimewaan. Nah jadi mereka tuh gak tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat gitu. Kan seharusnya Ibu Nafa Urbah tuh kemarin berpikir, oh selama ini beginilah yang dirasakan oleh rakyat. Ayo kita perbaiki. Macet gitu. Kita sebagai DPR mikir gimana bikin undang-undang agar itu masalahnya selesai. Kan gitu. Tapi yang dilakukan adalah, wah saya kan macet jadi butuh tunjangan buat rumah. Bukan empati, tapi emang nggak kepikiran. Makanya DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat itu hoax. Bukan mewakili rakyat. Setelah kita take tadi, terus baru kepikiran. Nah, dari statement yang mengatakan bahwa pejabat kita tuh tidak merakyat, jadi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya langsung kepikiran ke Lord Pak Joko Widodo. Dia merakyat Pak Guru, tapi apakah Pak Guru merasa bahwa dia memang menyelesaikan masalah-masalah yang dialami rakyat, atau kemerakyatan Pak Joko itu pengecualian? Karena bisa dibilang itu adalah pencitraan. Pak Jokowi itu merakyat beneran, saya pikir bukan pencitraan. Setidaknya pada periode-periode awal masa kepemimpinan beliau di Solo, kemudian di Jakarta, dan kemudian di Indonesia. Bahkan beliau tuh cukup revolusioner dalam hal itu. Nah, yang jadi masalah di Pak Jokowi itu kan sebenarnya bukan masalah merakyat atau tidaknya. Beliau tuh mendengar suara rakyat, beneran. Jadi misalkan ketika bagaimana cara membangun Indonesia, prioritas Pak Jokowi itu bukan pendidikan, karena itu adalah ide-ide kaum elitis. Kemudian untuk memajukan Indonesia itu berarti harus membangun banyak sekali penerjemahan dan percetakan buku. Bukan, Pak Jokowi yang bukan seperti itu. Pak Jokowi itu benar-benar merakyat sampai akhirnya dia tuh tahu bahwa masalah ekonomi rakyat itu diantaranya adalah masalah transportasi. Dari desa susah ke kota, susah dagang, susah berbelanja, susah datang ke sekolah. Nah karena itu beliau bikin jalan, bikin infrastruktur, bikin pelabuhan. Nah pada bagian itunya mah benar, dan nggak jadi masalah, dan beliau tuh merakyat. Cuman merakyat itu kan hanya satu di antara sekian banyak kriteria. Jadi ada pejabat yang merakyat seperti Pak Joko, tetapi akhirnya di akhir masa periodenya itu cukup punya masalah. Nampaknya beliau mencoba untuk mengamankan tindakan kebijakan di masa lalu sehingga memaksakan anaknya untuk hidup dalam koalisi gitu, di tengah-tengah menjadi jembatan dengan kekuatan yang baru yang jadi pemimpin di Indonesia. Misalkan itu kan masalahnya Pak Jokowi itu dari situ sebenarnya, bukan soal merakyatnya. Jadi sekali lagi jangan berpikir tuh hitam putih, jangan berpikir biner, jangan berpikir bahwa kalau merakyat pasti baik. Ya enggak juga, merakyat mah hanya salah satu karakteristik. Kayak misalkan Pak Prabowo itu kan nggak merakyat, tapi kan bukan berarti dia buruk gitu. Kita memandang merakyat itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan oleh sikap para pemimpin kita, para petinggi kita, para pejabat kita, tetapi dia sendiri bertindak dan melihat dalam kacamata rakyat jelata gitu. Nah begitu kan. Nah idealnya, bagusnya pemimpin dan pejabat kita itu memang harusnya merakyat, idealnya biar ngedenger. Nah Pak Prabowo itu kan kurang merakyat, makanya celotehannya, omongannya, datanya itu jauh sekali dari pengalaman-pengalaman rakyat. Tapi kan itu hanya salah satu indikasi gitu, salah satu variabel gitu, di antara banyak sekali kriteria yang kita butuhkan untuk membangun Indonesia gitu. Jadi Pak Prabowo misalkan kuat dalam hal diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, pikirannya soal ekonomi, ya hal-hal yang semacam itu bagus. Tapi lemahnya adalah beliau kurang bisa mendengarkan suara rakyat, kemudian ya terlalu tersandra oleh kepentingan-kepentingan orang-orang, ya kepentingan politiknya gitu dan lain-lain. Sedangkan Pak Jokowi itu merakyat, orangnya apa adanya, kemudian juga ya bisa membangun komunikasi politik yang sangat bagus di eranya, di masa kepemimpinannya.
Tapi jeleknya ya ada sesuatu yang disembunyikan hingga di akhir periodenya beliau mengizinkan atau cenderung memaksakan mungkin anaknya itu jadi jembatan kekuasaan dan sebagainya. Jadi gitu, Asep. 17+8 itu adalah tuntutan sebagian rakyat kecil Oke, yang iya. merasa hidupnya kurang. Padahal emang kurang, Pak. Itu kan Bapak kan tukang Menteri Keuangan, itu data di Bank Dunia juga kan menyebut Indonesia itu sekitar 56% rakyat kita itu di bawah garis kemiskinan. Nah, statement dia juga yang semalam itu menyatakan bahwa iya saya pejabat baru masih gagapan. Oh Jadi kasih iya. saya waktu 3 bulan atau beberapa bulan baru kalian boleh kritik saya karena saya tidak menyangka ketika statement saya salah dipelintir sana sini. Nggak dipelintir, Pak. Itu nggak dipelintir. Ngakui saja bahwa Bapak salah sebut, Bapak salah omong, karena Bapak memang belum dekat dengan rakyat. Ngomong gitu aja, Pak, sederhana. Insya Allah masyarakat itu akan memaafkan. Ya, Pak. Karena Nggak. pembelaan dia tuh gini, karena ketika dia menjabat di LPS tuh tidak ada yang kayak gini-gini. Lembaga penjamin simpanan. Iya. Ini kenapa saya bertanya hal yang tadi Pak Guru, statement pejabat itu sengaja ngebuat masyarakat marah karena di X tuh viral statement dari anak Menteri Keuangan Anaknya yang berusaha. Iya, statementnya gini. Anak Menteri Keuangan Purbaya sindir Sri Mulyani, sebut ayahnya melengsarkan agensi Amerika yang menyamar jadi menteri. Jadi Sri Mulyani itu agensi agensi IA. Jadi gini nih ya, kita tuh lagi-lagi ya harus mendudukan perkara secara lebih luas. Jadi dirimu, Asep, kan di sini tuh statusnya adalah sebagai kameramen dan sebagai admin. Saya tanya kepada dirimu, sebenarnya statusmu itu adalah admin atau anak dari Pak Ujang? Pilih salah satu. Sekarang? Ya sekarang mah admin. Enggak, statusmu tetap anak Pak Ujang dan tetap admin. Status orang tuh gak mungkin tunggal, banyak status dirimu tuh. Hamba Tuhan, bener tuh? Bener. Pacar dari pacarmu, bener kan? Anak dari mamahmu, tetangga dari tetanggamu, pemilik KP. Nah itu tuh statusnya tuh banyak. Nah karena statusnya banyak, tidak mungkin dia tuh dibenturkan atau disatukan. Jadi kalau misalkan ada pernyataan, Ibu Sri Mulyani sebenarnya adalah CIA yang menyamar jadi menteri. Oh itu salah. Bisa aja dia tuh CIA iya, Menteri Keuangan juga iya. Bisa juga gitu. Jadi jangan itu logikanya cacat ya, cacat logika. Jadi Anda tuh sebenarnya menteri atau politikus? Ya dua-duanya. Cuman tergantung pada waktu mengeluarkan pernyataan dia sebagai apa itu bisa. Tapi kalau misalkan ini nggak bisa. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Ibu Sri Mulyani itu benar-benar agen? Ya maybe yes, maybe no. Ibu Sri Mulyani itu agen sejauh kenyataan ya, bukan teori konspirasi. Kalau teori konspirasi sebentar lagi kita bahas. Tapi sejauh kita ketahui, Ibu Sri Mulyani itu adalah orang yang sepihak, seideologi dalam konteks ekonomi. Dia seideologi dengan ekonom globalis cabal, bahasa istilahnya Pak Mardi Gumah gitu. Nah, jadi sekelompok dengan kelompok ekonom liberal, dengan ekonom yang sekarang neokapitalisme dan lain sebagainya itu setara dengan itu. Nah, apakah dia memiliki hubungan struktural dan hubungan komando dengan CIA dan lain-lain itu tidak diketahui. Cuman yang jelas memang dia dididik di Amerika Serikat, kemudian juga menjadi pejabat di lembaga internasional yang berhubungan dengan ekonomi, dan karena itu juga dia harus sesuai dengan pemikirannya, itu harus sesuai dengan kepentingan ideologi itu dan sebagainya, itu iya. Tapi apakah dia memiliki hubungan? Bisa iya, bisa tidak, tapi secara formal dan secara legal tidak terbukti. Begitu. Jadi kita harus benci sama dia atau enggak? Ya enggak, proporsional aja. Kalau misalkan saya tuh sebenarnya termasuk orang yang kasih apresiasi sama beliau itu gitu. Jadi walaupun di masyarakat kalangan bawah dia itu dibenci luar biasa, khususnya gara-gara pajak, tapi investor-investor itu senang sama dia. Aduh jatuh. Dia itu berapa periode? Berarti 15 tahun ya?
Dua periode. Zaman Pak SBY, terus zaman Pak SBY itu kasusnya dia kabur keluar, kabur keluar tuh dalam tanda kutip diselamatkan sama lembaga internasional. Dalam tanda kutip ya, ini mah ceritanya gabungan gitu antara konspirasi dengan fakta. Ya gara-gara pada waktu itu ingat nggak, Ibu Sri Mulyani itu berhadapan dengan kasus Bank Senturi. Nah, kasus Bank Senturi itu, jadi kan ceritanya ada bank itu teh miskin, mau hancur, mau runtuh gitu. Tapi malah dikasih duit gitu untuk ini, ya malah kabur gitu sih duitnya teh. Nah, yang ngasih duit ke bank yang mau hancur tuh siapa? Nah, Ibu Sri Mulyani itu ada di pusaran isu itu. Nah, nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba diangkat di luar negeri. Terus pas diangkat di luar negeri, setelah namanya kembali baik, balik lagi ke Indonesia jadi menteri lagi. Pas zaman Pak Joko, setelah zaman Pak Joko selesai ganti sama Pak Prabowo, sebenarnya Ibu Sri Mulyani itu dengar-dengar dari orang dalam gitu ya, mau lengser, mau mundur dari awal tuh mau mundur. Cuman sama Pak Prabowo tuh dilarang, lu tanggung jawab dulu ini utang kebanyakan gitu. Karena Ibu Sri Mulyani itu tukang utang gitu ya. Sampai nambah sekarang oke ternyata. Iya, lu jangan kabur dulu, lu tanggung jawab harus ngutang, ya akhirnya bisa bertahan gitu. Tapi mungkin didesak terus-terusan dan puncaknya kemarin pas di demo di rumahnya di Jarah. Nah, mungkin pikiran Pak Prabowo dan khususnya ya Pak Prabowo ini mikir, wah gak mungkin lagi menyerahkan jabatan publik ini kepada orang yang dibenci banget sama masyarakat gitu. Jadi permintaan mundurnya kayaknya ya sudahlah dipenuhi dengan cara diresapel. Pikiran saya mah seperti itu berdasarkan dugaan orang dalam. Dan ini saya suka banget nih dari FG Media Official, Prabowo resmi lantik menteri baru, beberapa nama yang pernah terseret kontroversi. Ini saya rekap beberapa. Svelia Juliantono ditunjuk menggantikan Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. Pada April 2009, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memvonisnya 1 tahun penjara atas kasus penghasutan dalam aksi penolakan kenaikan BBM. Itu menteri yang baru. Terus lalu. Oh, menteri yang baru tuh dulunya napi? Iya, setahun. Divonis setahun. Lalu Menteri Mukhtarudin nih. Dia tuh yang mengganti Menteri P2MI yang menggantikan Abdul Karim. Pada 2014, KPK pernah memeriksanya sebagai mantan anggota Komisi 4 DPR terkait kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu yang melibatkan pengusaha Anggoro Wijaya. Oh iya. Nih yang berikutnya, Purbawayudi. Oh, yang barusan ya? Yang barusan mendekat. Ekonominya dikenal dekat dengan LBP. Sejak era Prabowo, ia berulang kali menempati posisi strategis di bawah koordinasi LBP. Mulai dari KSP, Menko Polhukam hingga lain-lain. Itu kontroversi yang dari ketiganya. Fine-fine aja kah orang yang dalam tanda kutip kontroversial pada akhirnya diangkat? Karena tadi Pak Guru bilang bahwa kalau misalkan masih meneruskan Sri Mulyani ini orang-orang nggak suka nih. Saya tuh ngelihat bahwa Pak Prabowo tuh melihat jajaran pejabat dan menteri yang ditunjuknya itu sepenuhnya berdasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah kedekatan politik atau bagi-bagi kekuasaan. Nah, yang sesuai dengan kompetensi, Pak Prabowo itu relatif mengabaikan cerita-cerita lama, kasus-kasus lama gitu. Jadi misalkan ada pejabat yang dulunya sebenarnya koruptor tapi dikasih penghargaan atau dikasih jabatan baru gitu. Karena apa? Pak Prabowo bilang, ya ini kan kompetensinya dia tuh bagus gini. Dan antara yang diceploskan ke situ itu adalah orang-orang yang bagus banget tapi pernah korup juga nggak apa-apa. Di dalam dan di luar negeri nggak apa-apa, mau korup juga yang penting kerjanya bagus. Nah, ini tuh tipe dan ideologinya juga bebas, mau kayak gimana juga nggak apa-apa gitu. Jadi misalkan gini ya, sekarang tuh ada saya misalkan ya ngeritik Pak Prabowo gitu. 5 tahun ke depan Pak Prabowo tuh masih menjabat sebagai presiden misalkan ya. Bisa aja dia tuh nawarin saya jadi jabatan gitu, asal bagus gitu.
Jadi ideologinya nggak peduli, latar belakang cerita masa lalunya nggak peduli, dia mantan koruptor atau enggak itu bukan prioritas pertimbangan. Yang dipertimbangkannya itu adalah dia bagus atau tidak gitu. Nah, itu pada jabatan-jabatan yang strategis dan jabatan-jabatan yang yang memang membutuhkan kompetensi. Jadi kompetensinya memang diterima, tapi latarnya enggak. Itu yang saya lihat dari Pak Prabowo. Nah, kemudian ada jabatan-jabatan yang tidak strategis. Nah, itu biasanya diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan secara politik, tapi tidak strategis. Contohnya misalkan Menteri Olahraga gitu. Ada di reshuffle juga kan? Iya, di reshuffle juga. Nah, itu krusial itu Menteri Olahraga gitu. Iya. Enggak. Maksudnya gini nih, soal budaya olahraga itu adalah bagian-bagian yang sama masyarakat Indonesia itu relatif diabaikan kan? Dan menteri misalkan gini, kan seharusnya Menteri Olahraga itu adalah salah satu menteri yang selalu paling kontroversial. Karena apa, Cik? Karena apa? Karena Menteri Olahraga tuh bukan pemuda dan jarang olahraga. Tapi diangkat jadi pemuda dan olahraga. Kebanyakan tuh orangnya gitu. Kecuali yang kemarin oke lah rada muda dan rada suka olahraga. Tapi sebelum-sebelumnya tuh biasanya tuh dari TNI, dari polisi gitu yang biasanya tuh kayak jadi atau misalkan Suryo, ada Daud sebelum-sebelumnya. Iya gitu kan. Roy Suryo gitu kan. Roy Suryo ditanya olahraganya apa? Jogging. Tapi sampai menjadi seorang menteri pemuda dan olahraga, Ya. suka olahraga nggak dulu? Enggak. Terus terang aja, gimana? Saya berpikir kalau misalkan jadi menteri olahraga tuh Pak Aderai gitu, Taufik Hidayat gitu kan emang profesinya di situ dan dia ngerti banget soal dan dia olahraga. pasti mencintai pekerjaan bidangnya. Nah, tapi kalau yang jabatan-jabatan yang seperti itu diserahkannya biasanya pada orang-orang yang memang dia punya hal selain kompetensi yang dimasukkan ke situ gitu. Nah, Pak Prabowo itu karakteristik milih pejabatnya itu kayak gitu. Jadi banyak mantan koruptor gitu. Itu kalau ditanya baik atau tidak? Atau objektif atau subjektif? Plus minus sih. Saya juga nggak bisa menghakimi itu jelek secara langsung. Karena ya yang penting kompetensinya, ideologinya belakangan gitu. Nah kalau gitu tuh bagus atau jelek ya? Walaupun ideologi belakangnya itu pernah misalkan dekat dengan komunis misalkan kayak gitu. Atau dekat dengan kelompok kiri gitu. Nah itulah yang menyebabkan Pak Prabowo itu sama musuh-musuh lamanya itu tetap diterima gitu. Kayak Pak Budiman Sujatmiko gitu. Itu kan pinter banget kan? Wah itu loh. Pinter banget. Biasa. Tapi ideologinya tuh agak ke kiri-kirian gitu dulu gitu ya. Tapi tetap aja sempat dekat gitu dengan Pak Prabowo gitu. Sampai sekarang juga kalau nggak salah tuh masih dekat gitu. Kemarin tuh pas kampanye tuh menjadi salah satu orang yang tiba-tiba membelot gitu. Orang pertama yang jadi dulu aktivis yang misalkan kontra sama Pak Prabowo bisa direkrut gitu. Karena Pak Prabowo itu relatif tidak melihat masa lalu orang gitu. Tapi fokus pada kompetensi. Nah, masa lalunya itu mau jeleknya tuh jelek kayak gimana? Jelek untuk dirinya juga nggak apa-apa diterima, jelek untuk rakyatnya juga nggak apa-apa diterima juga asal kompeten gitu. Bagus nggak sih? Aduh saya bingung. Ya itu. Baraya bagus atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar menurut Baraya ya seperti apa. Oke Pak Guru mungkin cukup untuk pagi ini. Sekian lama kita nggak tag pagi. Oke Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.